Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Semoga semuanya sehat selalu. 3 kata penting yang akan kita diskusikan kali ini. Pertama, guidance. Kedua, high profile. Ketiga, activism. Itu yang akan kita diskusikan kali ini. Namun sebelum kita diskusikan 3 kata itu satu demi satu, kami mohon Bapak Ibu, saudara-saudara, adik-adik semua untuk subscribe channel saya, ada di kanan bawah. Mudah-mudahan berkenan. Bagi Bapak Ibu, saudara-saudara, adik-adik semua yang sudah subscribe, kami menyampaikan banyak terima kasih. Mari kita bahas satu demi satu. Baik, ini kalimat ketiga dan keempat masih di buku Islam in Indonesia karya Carol Corsten tahun 2015, paragraf ke-12, page 6, page 6. Dua kalimat panjang-panjang ya, ini 2 kalimat panjang-panjang. Sebagaimana dalam pembahasan kita di video-video lain, kalau kalimatnya panjang atau terlalu panjang, bahkan kita potong-potong saja kalimatnya dalam memahami dan menerjemahkan, supaya kita lebih mudah memahami dan menerjemahkannya, lebih mudah membacanya. Ini 2 kalimat tapi panjang sekali. Kalimat pertama ini panjang, groom, dimulai dari groom. Kalau kita sudah menemukan induk kalimatnya, kemudian subjek predikatnya, subjek verbnya, kita akan mudah. Mana induk kalimatnya? Induk kalimatnya dari sini. Ini sampai sini. This emergent Islamic intelligentsia dan seterusnya. Oke, kita mulai dari sini ya. Groom. Apa artinya groom? Groom itu artinya bisa membersihkan, menyikat, mendidik, melatih. Nah, di sini artinya mendidik. Tapi karena ini pasif ya, dididik. Dididik. Siapa yang dididik? Nanti akan ada, kita lihat di sini. Dididik adalah this emergent Islamic intelligentsia. Masih ingat di kalimat sebelumnya, this emergent Islamic intelligentsia. Ini adalah intelektual baru. Ini masih ingat yang ini? The rise of new and younger Muslim thinkers, scholars, writers, and activists. Di kalimat sebelumnya, masih di paragraf yang sama di video sebelumnya, di video yang lain ya. Nah itu. Nah ini saya mengartikannya supaya mudah ya. Saya tambahkan di sini ininya, this emergent Islamic intelligentsia. Kaum intelijensia Islam muda dan baru ini dididik dalam by oleh arti harfiahnya. Jadi saya mengartikannya dalam Indonesia's remarkably pluralist innovative Islamic education system. Kaum intelijensia Islam muda dan baru ini dididik dalam sistem pendidikan Islam, Indonesia yang inovatif, yang remarkably, sangat remarkably itu artinya sangat pluralis dan inovatif. Nah itu. Kaum intelijensia Islam yang muda dan baru ini dididik dalam sistem pendidikan Islam Indonesia yang sangat pluralis dan inovatif. Ini menurut penulisnya. Pluralis dan inovatif menurut penulisnya. Itu ya. Terus koma, kemudian dan mereka. Nah, mereka ini tadi sudah kita sebutkan nih. Kaum intelijensia Islam muda dan baru, dan mereka is certainly sangat in-depth, sangat
berutang budi, maksudnya sangat berutang budi. Ini kalau diartikan secara harfiah sangat diutangi, ya, pasti diutangi. Apa maksudnya? Pasti diutangi. Sangat berutang budi. Mereka sangat berutang budi pada para pendahulunya. This predecessors, siapa predecessor pendahulunya, yaitu masih ingat kan di kalimat sebelumnya, Anwar Khalis Majid, Abdurrahman Wahid, dan Amin Rais. Mereka sangat berutang budi. Mereka sangat berutang budi pada tiga seniornya itu. This, saya kira di sini this itu jelas, itu maksudnya tiga senior itu yang disebutkan di kalimat sebelumnya. Pada tiga senior mereka itu, who, yang tiga senior mereka itu telah have been instrumental. Ini kalau diterjemahkan diartikan secara letterlek, yang telah menjadi instrumental in shaping contemporary open forward looking diverse intellectual climate. Artinya yang telah berutang budi pada tiga seniornya itu. Nah, kita sambil mendengarkan suara burung ya. Yang telah berhasil shaping, membangun, yang telah berhasil membangun iklim intelektual yang relatif komparatif itu ya dibandingkan yang relatif terbuka, forward looking, yang berorientasi ke depan, dan mengakui keragaman. Nah, ini diverse. Kalau diterjemahkan dengan iklim intelektual yang beragam, apa kui arti ini? Apa itu maksudnya? Yang mengakui keragaman. Itu menurut penerjemahan saya, menurut pemahaman saya. Kaum intelijensia Islam muda dan baru ini dididik dalam sistem pendidikan Islam Indonesia yang sangat pluralis dan inovatif, dan mereka sangat berutang budi pada tiga senior mereka yang telah berhasil membangun iklim intelektual yang relatif terbuka, berorientasi ke depan, dan mengakui keragaman. Nah, itu panjang memang kalimatnya. Ini ya groom verbnya, subjeknya tidak ada karena ini anak kalimat ya. Ini anak kalimat, kalau di kalimat Inggrisnya ini anak kalimat. Saya ubah menjadi kalimat lengkap dengan nambah ini. Nah, ini. Kemudian yang kedua, kalimatnya ini subjeknya, this emerging Islamic intelligence. Kemudian verbnya adalah ini, is in depth, berutang budi lah ya. Oke, berikutnya, however these new intellectuals, nah, dia memakai dua kata ya, intellectuals dan intelligentsia. However, namun, nah ini arti harfiahnya ya, namun kaum intelektual baru ini have not only, bukan saja menunjukkan menjadi pewaris yang kritis, pewaris dari tiga pendahulu itu, dan kurang less reliant, kurang mengandalkan guidance, petunjuk dari beberapa intelektual publik yang sangat high profile. Apa coba maksudnya itu? Ya, kalau Anda mengartikannya lagi-lagi terjebak pada kata-katanya ya memang jadi bingung. Sekali lagi tangkap maknanya. Nah, ini maksudnya kan, ini saya tidak menerjemahkan kata namun itu ya. Kaum intelijensia yang baru ini, kritis. Nah, gitu. Kritis, critical heirs, pewaris yang kritis, pewaris dari para pendahulunya itu. Kaum intelijensia yang baru ini kritis sebagaimana para senior mereka. Nah, itu untuk menunjukkan bahwa ini adalah pewaris ya, sebagaimana para senior mereka, tetapi
less guidance, tidak begitu mengikuti, less reliant, tidak begitu mengikuti. Arti harfiahnya reliant itu mengandalkan, bergantung. Guidance juga arti harfiahnya petunjuk, bimbingan. Nah, gimana maksudnya tidak begitu bergantung pada bimbingan? Ya, saya mengartikannya tidak begitu mengikuti pandangan beberapa intelektual senior mereka, beberapa a few very high profile yang sangat terkemuka, high profile, sangat terkemuka, terkenal, publik intelektual. Publik juga tidak saya artikan, karena di Indonesia intelektual artinya intelektual yang publik, yang dikenal masyarakat. Kaum intelijensia yang baru ini kritis sebagaimana para senior mereka, tetapi tidak begitu mengikuti pandangan beberapa intelektual senior mereka yang sangat terkemuka. Nah, kaidan di sini saya artikan pandangan. Itu. Ini verbnya, ini subjeknya, verbnya ini. Ini sebetulnya penulisnya ini mengatakan para intelektual itu, nah itu suara kokayam, para intelektual muda itu tidak hanya kritis, tidak hanya kritis dan tidak hanya mengandalkan dan kurang mengikuti pandangan intelektual senior mereka, terus kemudian tetapi mereka juga, nah sebetulnya dia ingin mengatakan itu, tapi ini panjang. Jadi kita potong saja, kita potong sampai di sini ya. Potong sampai sini. Kaum intelijensia baru ini kritis sebagaimana para senior mereka, tetapi tidak begitu mengikuti pandangan beberapa intelektual senior mereka yang sangat terkemuka. Tuh. Guidance, high profile. Kemudian kita lihat nanti kata activism. Mereka, siapa itu mereka? They are also para intelijensia Islam yang muda dan baru itu. Mereka juga more incline itu sudah artinya sudah cenderung, ini ditambah more, ya udah sangat cenderung, lebih cenderung lagi. Kaum intelijensia baru ini lebih cenderung pada networking, networking and increase cooperative activism. Nah, aktivisme ini ya kalau diterjemahkan dengan aktivisme tidak enak didengar. Apa artinya aktivisme? Ya aktivitas. Kaum intelijensia baru ini lebih cenderung pada kegiatan-kegiatan atau aktivitas-aktivitas yang berjejaring, networking yang berjejaring, and increased cooperative, lebih kooperatif, across institutional and ideological boundaries, yang melintasi sekat-sekat institusional dan ideologis. Sebenarnya para senior mereka juga melintasi sekat-sekat institusional dan ideologis ya. Gus Dur kan sangat melintasi agamanya, melintasi kelompoknya itu ya. Ya ini menurut penulisnya. Nah ini subjeknya, kemudian D ini adalah verbnya. Mudah-mudahan bermanfaat. Sekali lagi saya mengundang Bapak Ibu, saudara-saudara, teman-teman yang memiliki artikel atau buku yang ingin dibahas di channel ini, silakan Bapak Ibu tuliskan judul bukunya, penulisnya, penerbitnya, tahun terbitnya, jurnalnya di komen di bawah bagian bawah ini. Nanti kita coba bahas jika memungkinkan. Mudah-mudahan bisa membantu Bapak Ibu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.